Kata Nabi SAW, iftaradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan untuk kalian, tidak ada pilihan bagi yang sudah balik kecuali punya udzur syar'i, sakit misalnya atau musafir, untuk berpuasa di dalamnya. Nah ini masa training. Puasa ini jangan hanya berlalu karena lapar dan haus. Kata Nabi SAW, puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi puasa itu justru melahan diri dari hal-hal yang Allah haramkan. Mata tidak melihat yang haram, telinga tidak dengar yang haram, lisan tidak ucapin yang haram, tangan tidak jama yang haram, kemaluan tidak sentuh yang haram, kaki tidak melakukan haram. Ini yang sebenarnya puasa. Ya, jadi bukan hanya sekedar tahan lapar dan haus, karena semua orang bisa tahan lapar dan haus. Tapi menahan diri dari yang haram, ini kata Nabi SAW puasa yang sebenarnya. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah lisan kita berhenti memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin dua susunan kata ini, alhamdulillah, adalah kalimat penghubung antara kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memudahkan agar kita bisa memenuhi semua kebutuhan di roda kehidupan di muka bumi ini. Dari makanan, minuman, pakaian, apa saja yang kita butuhkan, udara, air, dan seterusnya. Dan juga di akhirat puncaknya kita akan dibalas dengan kenikmatan abadi di surga dengan dua susunan kata ini. Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu bersyukur dengan dua susunan kata ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentunya sebagai balas jasa dari kebaikan manusia terbaik ini yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya untuk agama ini, 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah, dan 10 tahun fase Madinah semuanya penyempurnaan agama sehingga sampailah kepada kita dan kita bisa jadikan sebagai panduan hidup kita. Pertama-tama tentunya kami pribadi memberikan dukungan kepada seluruh muslim, apalagi Sahibul Bait juga adalah kerabat sendiri, rahim yang selalu peduli dengan majlis ilmu, karena majlis ilmu ini adalah bagian daripada agama kita. Rasulullah SAW sangat gemar dengan majlis ilmu dan beliau selalu gembira kalau mendapatkan ada di antara kaum muslimin yang datang untuk belajar. Selain beliau mengatakan marhaban bi talabatil ilm, selamat datang para penuntut ilmu. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyusun lebih dari 100 keutamaan orang yang belajar ilmu agama ini. Di antaranya adalah kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya ikhlas, tulus, ingin mencari ilmu, maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Dalam riwayat lain dia akan mendapatkan pahala haji lengkap. Walaupun hanya mendengarkan sepotong ayat, sebuah hadis, sebuah nasihat. Bahkan para sahabat Nabi saking cintanya dengan ilmu, sampai mereka tidak pernah bertemu, berpapasan, kemudian mereka berpisah, kecuali mereka pasti akan mengucapkan ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita menambah iman kita sesaat. Walaupun mereka hanya pulang dari masjid, kemudian mau pulang ke rumahnya. Dan mereka sebelum berpisah saling mengingatkan surah Al-Asr saja. Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Demi waktu yang sangat terbatas untuk kalian di dunia. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi, illa alladhina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang beriman dan sibuk dengan amal saleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling mewasiatkanlah kebenaran ini dan saling mewasiatkanlah agar bersabar sampai ajal datang dalam kondisi beriman dan beramal saleh. Jadi kedudukan majelis ilmu seperti ini sangat penting. Bukan hanya sekedar untuk meraih pahala buka puasa atau berkumpul keluarga, tapi memang diisi dengan ilmu, itu adalah sesuatu yang sangat baik. Dan ulama sudah mengatakan kebutuhan kita terhadap ilmu agama ini lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat lapar, minuman pada saat haus, tempat tidur pada saat ngantuk, dan obat pada saat sakit. Karena ilmu agama ini akan memandu kita mana minuman, mana pakaian, mana tempat tidur, dan mana obat yang boleh dan tidak boleh. Sehingga akhirnya kita berada di rel yang benar sesuai dengan tujuan yang Allah ciptakan kita. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali memang untuk mengabdi kepadaku. Kesempatan ini insya Allah dalam beberapa menit menjelang buka puasa kita coba bahas sebuah tema ringan
namun berkenaan dengan bulan Ramadan, yaitu sekolah ketakwaan. Saudaraku seiman, sayang sekali kalau Ramadan ini hanya kita jadikan momentum testimoni saja, ataupun seremoni saja. Hanya mengetes, saya bisa puasa enggak sih? Saya tahan enggak lapar dan haus sampai azan? Atau karena rame, kita meramaikan, karena seluruh umat Islam umumnya berpuasa, ya, keluarga juga berpuasa, lingkungan kita lagi suasana seperti itu, lalu kita ikut-ikutan. Itu sayang sekali. Karena sebenarnya Ramadan ini sekolah ketakwaan kepada Allah yang itu sifatnya individual. Harusnya kita setiap individu ini terbentuk dan memahami benar tujuan daripada adanya pelatihan dan sekolah Ramadan. Allah kekalkan dalam Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah dibuatkan untuk kalian program-program ibadah sebagaimana telah dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian, yaitu di bulan Ramadan, agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Jadi sebenarnya targetnya bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa, dan takwa ini patuh. Sederhananya adalah patuh. Misalnya apa yang Allah perintahkan wajib ataupun sunnah kita sibuk mengerjakannya. Apa yang Allah larang haram ataupun makruh kita tinggalkan. Maka itu namanya orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini teman-teman sekalian, Allah sebutkan lebih dari 220 ayat dalam Al-Quran dengan berbagai macam termnya. Itu ada ittaqi, muttaqin, muttaqun dan beberapa macam term kosakata ini. Itu semuanya menyebutkan tentang masalah ketakwaan. Agar kita lebih jelas ya bagaimana kita memahami target Ramadan ini agar mencapai tingkat ketakwaan, kita harus tahu sebenarnya saya mencapai level ketakwaan, dapat ijazah ketakwaan itu nanti di akhir Ramadan, apa yang saya dapatkan? Maka saya bilang tadi ada 200 lebih, kurang lebih 229 ayat kalau saya pernah hitung manual yang menyebutkan tentang masalah takwa. Tapi di antaranya kita bisa melihat misalnya Allah sebutkan 4 ayat berturut-turut dalam surah At-Talaq. Surah nomor 65 itu dimulai dari ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Kalau seandainya mau lihat di aplikasi Al-Quran di handphonenya bisa dilihat. Di ayat 3-nya atau di ayat 2-nya tepatnya surah At-Talaq surah nomor 65. Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah yang merupakan target utamanya Ramadan. Siapa yang patuh kepada Allah dan sebulan penuh ini kita dilatih untuk terbiasa patuh. Patuh kita puasa dari azan subuh. Mulai azan subuh sampai azan maghrib. Gak boleh makan ya kita gak makan. Gak boleh minum kita gak minum. Gak boleh biologis walaupun halal suami istri tetap kita tidak lakukan. Maka kita terus kemudian menjaga ketaatan dan menjaga sholat 5 waktu. Karena kita tahu orang kalau puasa Ramadan tapi gak sholat ya sama saja sia-sia puasanya misalnya. Kita menjaga diri kita dari yang hal haram. Karena orang kalau tetap bohong, orang tetap berzina, maka batal puasanya. Ya, tidak ada faedah daripada lapar dan hausnya. Kan seperti itu. Jadi kita patuh. Allah mengatakan faedah pertama yang Bapak Ibu dapatkan kalau mencapai derajat ini yang merupakan target sekolah Ramadan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya makhraja. Kalau pernah lihat, kalau misalnya pas umroh atau haji, di tangga darurat di hotel-hotel, biasanya bahasa Inggrisnya exit, dia bahasa Arabnya makhraj. Ditulis makhraj. Maksudnya jalan darurat yang bisa menyelamatkan kita di dalam di saat lagi genting. Nah Allah menggunakan bahasa kata itu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraj. Maknanya solusi yang paling tepat dan jitu di saat dia sedang menghadapi masalah. Apakah dia ingin agar mendapatkan rezeki tambahan atau dia ingin keluar dari sebuah problematika yang sedang dia hadapi. Maka itu namanya makhraj. Juga digambarkan makhraj itu kalau seandainya ada seseorang berjalan di sebuah jalan sempit, kemudian dia sulit sekali bergerak, lalu dia dapat di ujung jalan itu ada sebuah lapangan yang luas dan dia bisa berlari, maka ini namanya juga makhraj. Dari tempat yang sempit dia tiba-tiba mendapatkan tempat yang luas untuk berlari dan beraktivitas. Nah ini janji pertama bagi orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 3-nya, tadi ayat 2, At-Talaq akhir ayat 2, sekarang awal ayat 3 Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Dan pasti Allah akan berikan kepada orang yang bertakwa rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Perlu digarisbawahi saudaraku seiman, rezeki itu bukan hanya sekedar duit, uang, atau materi, rumah, mobil. Itu bagian substansial dari rezeki. Tapi termasuk rezeki adalah kesehatan, keturunan, misalnya ya, pasangan hidup. Kemudian fungsi-fungsi anggota tubuh kita semuanya berfungsi dengan baik. Misalnya mata melihat, telinga mendengar, ya hidung kita masih bisa berfungsi. Kita lidah, mulut semua ini bisa mengecap, mengucap, tangan menjamah, kaki melangkah. Ini semua rezeki. Apapun yang bisa membuat roda kehidupan kita berputar rezeki. Makin sempurna itu, misalnya dia ada kesehatan, dia ada harta, dia ada segala macam, berarti makin sempurna rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebanyakan orang memungkiri rezeki Allah karena bagi dia rezeki adalah uang gitu. Bagi dia rezeki adalah uang ya. Sementara kalau bukan uang berarti dia tidak anggap dia sudah mendapatkan rezeki. Dia selalu berkeluh kesah padahal badannya sehat. Dia selalu berkeluh kesah padahal sebenarnya sudah punya pasangan hidup, sudah punya anak misal. Dia berkeluh kesah padahal sudah punya pekerjaan. Mungkin tidak sebesar orang lain. Tapi dia sudah mendapatkan rezeki itu. Nah khusus orang bertakwa, Allah akan mengatakan akan mendatangkan padanya rezeki tidak disangka-sangka. Ini janji yang kedua. Janji yang ketiga di akhir ayat 4-nya. Tadi saya bilang At-Talaq ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Di akhir ayat 4-nya Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusannya. Sebagian ulama menghubungkan antara At-Talaq ayat 4 sama At-Talaq ayat 2. Kalau ayat 2 tadi Allah bilang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja, jalan keluar. Tapi belum dijelaskan mudah atau sulit. Misal dia harus operasi dulu baru sembuh. Misal dia harus utang dulu baru bisa punya modal usaha. Itu juga makhraj, jalan keluar. Tapi di ayat 4-nya Allah pastikan wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya mudah. Berarti solusi yang diberikan pun mudah. Mungkin tanpa operasi bisa sembuh. Mungkin tanpa utang dia akan bisa punya modal usaha dan seterusnya. Kemudian di ayat 5-nya ini keutamaan yang keempat yang bisa kita dapatkan wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya dan juga Allah akan lipat gandakan balasannya. Jadi kalau orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa beda balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 4 hal sekaligus di satu surah yang bisa kita dapatkan. Dikuatkan lagi dalam surah Al-Anfal di surah nomor 8 di ayat 29 juga Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum. Hai orang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberikan untuk kalian furqan. Furqan itu seperti ide ya, yang bisa didapatkan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Di saat genting kita lagi butuh solusi, kita bisa mendapatkan jalan keluar dan ide untuk keluar dari situ. Itu namanya furqan. Membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan juga Allah akan maafkan kesalahan-kesalahan kalian ya, dan membersihkan semua kekeliruan-kekeliruan kalian. Nah ini di antara janji orang-orang yang bertakwa. Tentu banyak sekali janji-janji orang yang bertakwa. Kalau juga kita bahasakan misalnya, walaupun kita belum pernah lihat surga, saya yakin setiap orang di antara kita kalau ditanya mau nggak masuk surga, pasti jawabannya mau, walaupun dia belum lihat. Bagaimana kalau kita melihatnya, kita mempelajari dan melihatnya, maka pasti kita akan lebih tertarik. Karena memang surga itu digambarkan dalam surah Al-Waqi'ah, dalam surah Ar-Rahman, dalam Al-Quran, semuanya kesempurnaan. Pelayan-pelayannya, bidadari-bidadaranya cantik-cantik dan gagah, istananya mewah, kebun-kebunnya luas, pakaian-pakaiannya indah, dari sutra, perhiasan dari emas dan perak, dan segala macam hal yang sangat indah. Plus lagi selalu Allah hubungkan dengan khalidina fiha, kekal selamanya di dalamnya. Ternyata juga dalam surah Al-Imran Allah menjelaskan itu ya. Kalau orang-orang yang masuk surga yang diprioritaskan justru orang yang bertakwa itu, yang sedang kita ikuti pelatihan sekolahnya sekarang di bulan Ramadan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Imran surah nomor 3 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian. Kalau punya salah segera taubat dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga pun yang merupakan puncak nikmat terbesar dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah teman-teman sekalian dalil-dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang tujuan ya atau apa yang akan kita dapatkan dari pelatihan bulan Ramadan. Rugi sekali kalau bulan Ramadan ini kita tidak istighfar dan taubat dari dosa-dosa kita. Kira-kira kalau Ramadan tidak kita lakukan sementara semua lingkungan kita lebih terbawa kepada suasana spiritual atau keimanan, lalu kira-kira kapan kita akan taubat? Kalau bukan sekarang kita perbaiki kualitas sholat kita, baik itu kita sudah menjaga 5 waktu sholat, atau menjaga lebih bagus lagi dengan 3 hal, menjaga tepat waktunya, tepat gerakan dan tepat bacaannya, lalu kapan kita akan melakukannya? Kalau bukan Ramadan kita akan mulai membaca Al-Quran, belajar memahami maknanya, tadabbur, menghafal dan menambah beberapa hafalan kita, lalu kapan kita akan melakukannya? Kalau bukan Ramadan membuat kita lebih dermawan, suka berbagi, membuka puasakan orang, bersedekah, menghitung zakat mal kita misalnya, maka kira-kira kapan akan kita lakukan? Dan seterusnya, zikir, ya silaturahim keluarga dan segala macam hal. Kalau kira-kira Ramadan tidak kita lakukan, kapan akan kita lakukan? Nabi SAW setiap tiba Ramadan menyambut dengan gembira dan banyak riwayat beliau kumpulkan sahabat lalu mengatakan, Qad atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah makanannya, berkah minumannya. Kita sudah rasakan 2 minggu sekarang, 2 pekan berlalu. Makan sedikit sudah kenyang. Minum sedikit sudah cukup. Bandingkan selain Ramadan beda sekali, keberkahannya kelihatan. Keberkahan waktu, terasa waktu lama sekali bisa kita isi dengan banyak aktivitas, gitu kan. Keberkahan banyak-banyak hal, ibadah kita berkah, ya kemudian dosa-dosa kalau kita mau tobat juga mudah, semua keberkahan. Kata Nabi SAW, iftaradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan untuk kalian, tidak ada pilihan bagi yang sudah balik kecuali punya udzur syar'i, sakit misalnya atau musafir, untuk berpuasa di dalamnya. Nah ini masa training. Puasa ini jangan hanya berlalu karena lapar dan haus. Kata Nabi SAW, puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Tapi puasa itu justru melahan diri dari hal-hal yang Allah haramkan. Mata tidak melihat yang haram, telinga tidak dengar yang haram, lisan tidak ucapin yang haram, tangan tidak jama yang haram, kemaluan tidak sentuh yang haram, kaki tidak melakukan haram. Ini yang sebenarnya puasa. Ya, jadi bukan hanya sekedar tahan lapar dan haus, karena semua orang bisa tahan lapar dan haus. Tapi menahan diri dari yang haram ini kata Nabi SAW puasa yang sebenarnya. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW berapa banyak orang yang puasa tidak bisa mendapatkan atau tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus saja. Karena mereka masih isi hari-hari puasanya karena tidak faham dengan kedustaan misalnya, dengan ghibah misalnya, gunjing, dengan namimah, adu domba, dengan tontonan haram, mendengar yang haram. Ini kata Nabi SAW dalam hadis, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi. Dalam riwayat lain, wal jahl wal amala bihi. Falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak punya hajat. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta ataupun kebodohan atau dosa secara umum, maka tidak ada hajat bagi Allah menilai lapar dan hausnya. Jangan kita menjadi orang-orang seperti ini. Sayang, berlalu 1 bulan kita pikir kita sudah puasa, padahal tidak ada pahalanya. Karena lisannya masih bohong, masih ghibah, masih fitnah, mata masih jelalatan lihat sana-sana sini yang haram, telinga masih dengar haram, tangan masih menjama yang haram. Semua ini sia-siakan puasanya. Oleh karena itu kita harus tahu ini kewajiban untuk kita jaga, haknya Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Lalu kata Nabi SAW, fihi tuftahu abwabul jannah. Di bulan Ramadan inilah khusus saja iklan resmi dari Allah tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Kita sekarang masih berada di tengah-tengahnya. Masih ada 2 pekan lagi kalau sebenarnya atau sebelumnya Bapak Ibu belum faham tentang hadis ini. Kata Nabi SAW, ya, di dalam Ramadan itu dibuka semua pintu surga. Iklan resmi dari Allah dari tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan adalah iklan bagi orang yang mau mendaftar untuk menjadi ahli surga. Ini kesempatan sekarang. Semua orang di antara kita Bapak Ibu sekalian sekarang punya tempat di surga, punya tempat di neraka. Semua kita punya. Kalau kita meninggal dalam keadaan beriman dan timbangan amal kita lebih berat daripada dosa kita, kita masuk surga, maka tempat di neraka kita tidak dipakai. Tapi kalau kita meninggal dalam kondisi dosa kita lebih berat daripada amal soleh kita, harus masuk neraka dulu. Wa na'udzubillah. Dia masuk ke neraka di tempatnya, setelah bersih dosanya baru dimasukkan ke dalam surga. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, musyrik atau munafik, dia akan masuk ke nerakanya dan tidak akan dipakai tempatnya di surga. Nah di bulan Ramadan dibuka ini, siapa yang mau mendaftar jadi ahli surga?
Plus kata Nabi SAW, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup semua pintu neraka. Berarti kita bisa lihat sekarang evaluasi dan kita bisa ya melihat bagaimana aktivitas kita seharian. Sebenarnya Ramadan mengajak memang kepada surga, karena kita seharian puasa dari azan subuh sampai azan maghrib. Jelas kalau kita puasa kita tidak boleh lakukan hal-hal yang haram tadi saya katakan, bisa batalin puasa. Kemudian sebentar azan ini kita buka puasa, ibadah juga. Istirahat sebentar sudah ada maghrib, kemudian ada istirahat sebentar ada isya, ada tarawih, sebentar kita istirahat sudah ada lagi sahur, kembali lagi besok. Ini belum kita bicara majelis ilmu begini, belum silaturahim keluarga, belum orang cari nafkah, belum banyak sekali ya. Memang amal-amalnya membawa kita kepada amalan surga. Dan juga ditutup semua pintu-pintu neraka. Jadi ditutup pintu-pintu neraka di bulan Ramadan juga sama, di iklan resmi. Tidak ada di bulan-bulan lain ini. Tidak ada di bulan-bulan lain. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, sungguhnya Allah memiliki di bulan Ramadan baik di siang harinya atau di malam harinya orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Jadi di bulan Ramadan ini khusus saja ada orang yang dihapus namanya dari api neraka. Maknanya tempatnya di neraka tidak akan pernah dipakai sama dia. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki di siang hari Ramadan dan riwayat lain di malam hari. Jadi siang dan malam dalam satu hari 2 kali hamba-hamba yang dihapus namanya dari api neraka. Kalau Bapak Ibu faham, kalau tidak ya sekarang saya sampaikan. Itu ada doa-doa yang sering dibaca oleh Imam Masjid Haram, Imam Masjid Nabawi, ya, Imam Masjid Aqsa. Biasanya mereka di witir itu di kunut mereka baca Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah selamatkan dan hapus nama kami, nama ayah kami dan ibu kami dari api neraka. Karena memang ini masanya kita minta untuk dihapuskan dari api neraka. Karena memang perbuatan-perbuatan yang bawa ke neraka, bohong, gunjing tadi, fitnah, apalagi lebih besar zina atau membunuh atau ini memang dilarang secara totalitas. Dan orang yang puasa itu punya seperti satu alarm yang mengingatkan dia. Saya lagi puasa nih, saya tidak bisa buat ini. Atau dia lagi langgar, mungkin orang yang tidak di sebelahnya pun mengingatkan dia supaya jangan dia melakukan misalnya. Lalu kata Nabi SAW, wa fihi tugallu syayatin. Dan di bulan Ramadan juga dibelenggu dan diikat semua syaitan-syaitan. Dibelenggu, diikat. Tangannya, kakinya dan lehernya semuanya diikat. Kalau kita ibaratkan atau gambarkan seperti orang yang lomba lari, antara kita sama syaitan ini, rival kita, di garis start, dan dia diikat kakinya, kita bisa bayangkan bagaimana mudahnya kita menang. Walaupun kita cuma berjalan kaki biasa, tetap kita akan menang. Ya, tetap kita akan menang. Nah di bulan Ramadan ini diikat itu, syaitan-syaitan. Mereka tidak leluasa menggoda seleluasa di luar Ramadan. Sebagian ulama, ada yang mengatakan yang dibelenggu adalah syaitan-syaitan begal, syaitan-syaitan yang sangat nakal, yaitu mereka yang suka mencuri informasi dari langit. Mencuri informasi dari langit. Di masa Nabi Muhammad SAW pernah, Bapak Ibu sekalian, ada meteor lewat. Lalu Nabi SAW bilang kepada para sahabat, apa yang kalian katakan di masa jahiliyah sebelum Islam kalau lihat meteor seperti ini? Mereka bilang, ya Rasulullah, kami yakin waktu itu, kalau lihat meteor begini berarti ada orang tokoh masyarakat yang meninggal atau tokoh masyarakat yang baru lahir. Ini seorang raja atau orang yang terkenal nanti akan lahir atau meninggal. Maka kata Nabi SAW bukan seperti itu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, Allah Tuhan kalian, kalau Allah itu memutuskan sebuah keputusan apa yang akan terjadi besok hari ini, maka Allah menyampaikan kepada 8 malaikat pemikul singgasananya Allah, pemikul arsy-Nya Allah. Maka mereka bertasbih, lalu malaikat langit ke-7 mendengarkan mereka bertasbih, malaikat langit ke-6 mendengarkan tasbih, malaikat 7 mereka bertasbih, terus begitu sampai langit pertama yang ada di atas kepala kita ini. Kemudian semuanya bertanya kepada malaikat pemikul arsy, apa keputusan Tuhan kita? Lalu disampaikanlah. Nah di saat itu ada golongan dari syaitan, kata Nabi SAW, yang berusaha bersusun-susun. Nabi gambarkan dengan telapak tangan beliau. Seperti ini Nabi kasih gambaran sampai ke atas langit. Untuk mencuri informasi, hujan akan terjadi di mana, siapa yang meninggal dan seterusnya, mencuri informasi itu. Namun mereka dipanah oleh malaikat dengan panah-panah api. Nah meteor yang kita lihat itu kata Nabi SAW adalah bintang yang diambil oleh malaikat untuk dipanahkan kepada syaitan-syaitan tersebut. Banyak di antara mereka yang terbakar hangus dan ada juga di antara mereka yang lolos.
Nah yang lolos ini menyampaikan informasi kepada partner mereka dari para dukun, peramal, penyamun, penyihir. Kemudian menyampaikan informasi, kata Nabi SAW, ketahuilah dari 100 informasi yang disampaikan, 99 dusta. Satu pun kalau benar, itu adalah berita yang dicuri dari langit. Jadi bukan karena jinnya atau syaitannya tahu berita gaib. Kalau seandainya dukun-dukun tahu tentang informasi ini, pasti mereka akan sadar. Ini sudah disampaikan kalau itu adalah curian informasi saja. Nah kita perlu garis bawahi di sini, bahwasanya setan-setan itu dibelenggu. Dibelenggu ini artinya mereka di Ramadan mereka tidak bisa curi informasi dari langit. Mereka tidak bisa menyebarkan berita dusta ya di tengah-tengah manusia atau menipu manusia. Ya, makanya para dukun-dukun pun peramal itu tidak bisa, mereka tidak bisa praktek di bulan Ramadan. Kalau mereka praktek tidak bisa seperti di luar Ramadan. Ya. Sebagian ulama juga mengatakan itu adalah setan secara umum. Kalau ada yang bertanya lalu kenapa masih ada saja orang yang melanggar di bulan Ramadan padahal syaitan dibelenggu. Ada riwayat lain menjelaskan syaitan-syaitan dibelenggu sehingga mereka tidak leluasa menggoda seleluasa di luar Ramadan. Berarti masih menggoda. Cuman memang orang-orang yang punya sedikit keimanan saja sudah susah untuk digoda oleh syaitan. Orang-orang yang terjerumus dalam kesalahan di bulan Ramadan betul-betul orang yang sudah sangat lemah sekali imannya. Karena memang syaitan-syaitan ini lagi dibelenggu tidak leluasa menggoda seleluasa menggoda kita di luar Ramadan. Lalu kata Nabi SAW, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita sekarang berada di 15 Ramadan, berarti 5 hari lagi, ya 4 hari lagi sebenarnya. Sudah mulai masuk malam 21, ya, berarti 21 sampai bisa malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Kata Nabi SAW, ada malam lebih baik daripada 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar. Qadar artinya kemuliaan. Dan ini teman-teman sekalian akan didapatkan oleh orang-orang yang memang berijtihad atau berusaha dari awal Ramadan. Memang semangat dia ingin mengejar Lailatul Qadar, maka nanti Allah akan kasih. Kalau orang baru niat, ya udah deh kan malam 27 sepertinya malam Lailatul Qadar. Nanti malam itu saya ibadah. Belum tentu Allah sampaikan umurnya atau belum tentu Allah kasih taufik dia untuk ibadah. Berapa banyak orang yang lewat Lailatul Qadar tapi mereka tertidur, mereka lagi buat kesalahan-kesalahan atau pelanggaran agama, tidak dapat taufik. Karena orang kalau melakukan ibadah di Lailatul Qadar, pas Lailatul Qadar, kalau selama kita hidup pasti kita akan lalui. Ya. Itu sama dengan melakukan ibadah itu selama 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Contoh kita bilang subhanallah pas Lailatul Qadar, pahalanya sama dengan 1000 bulan kita ulang-ulangi subhanallah itu. Begitu juga dengan sedekah, baca Quran, semua ibadah yang kita kerjakan maka akan lebih baik daripada 1000 bulan. Ini jangan disia-siakan. Sayang kita di Indonesia ini hari-hari pertama semangat ibadah. Mulai pertengahan kendor, terakhir malah lebih kendor lagi. Ya, kalau mau beli baju lebaran saya sarankan di sekarang mungkin. Kalau 10 terakhir Ramadan itu lebih harus giat mengejar Lailatul Qadar. Dikatakan Nabi SAW di 10 terakhir Ramadan itu i'tikaf bahkan. Mengikat diri di masjid. Beliau tidak keluar. Sunnahnya beliau itu dari mulai puasa 20 sampai selepas sholat Idul Fitri baru keluar. Kalau tidak bisa cari malam-malam yang Bapak Ibu bisa. Kalau tidak bisa juga minimal cari waktu misalnya duhur ke asar, maghrib ke isya. Dipilih di 10 terakhir Ramadan yang kita niat i'tikaf. Karena beberapa saat saja kita mengikat diri sudah dianggap i'tikaf. Nah ini kita lakukan sebenarnya. Bukan malah kita habiskan di pasar, di mall, di mana. Yang sebenarnya tidak dibutuhkan itu bisa kita lakukan dari sebelum Ramadan atau bahkan sebelum 10 terakhir Ramadan. Dan dikatakan dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW kalau tertinggal 10 hari atau pas masuk 10 hari Ramadan, maka beliau lebih mengencangkan ikatan sarungnya dan beliau membangunkan keluarganya untuk ibadah. Semua ibadah dianjurkan dikerjakan di bulan di malam Lailatul Qadar ini, tapi yang paling ditekankan adalah 2. Yang pertama sholat malamnya, tarawih atau sholat tahajudnya. Karena kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar karena keimanan, perintah Allah dan ihtisab mengharapkan pahalanya dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Yang kedua memperbanyak mengucapkan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, kalau pas saya dapat Lailatul Qadar apa yang saya baca? Kata Nabi SAW, ucapkan Allahumma innaka afuun. Wahai Allah, engkau zat yang suka memaafkan. Tuhibbul afwa. Engkau suka sekali dengan pemaafan itu. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Lalu apa manfaatnya kita minta pemaafan seperti ini? Allah jelaskan dalam Al-Quran, yufraku kullu amrin hakim.
Karena di Lailatul Qadar itu ditentukan semua perkara-perkara 1 tahun ke depan. Jadi kalau kita minta pengampunan begini seperti kita minta pengampunan 1 tahun ke depan walaupun dosa kita belum kita lakukan, kita sudah minta dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu di penutupan hadis kata Nabi SAW, man haruma khairaha faqad harum. Siapa yang terharamkan dari kebaikannya, maka dia telah terharamkan dari semua kebaikan. Jadi kalau Ramadan tidak bisa membuat kita lebih baik, lebih bertakwa, lebih patuh, dan berhasil di sekolah ketakwaan ini, maka berarti tidak akan pernah bisa baik. Juga pesan penting Bapak Ibu sekalian, setelah kita sekolah Ramadan, pelatihan, jangan hasil pelatihan ini disia-siakan begitu saja. Sebulan penuh Allah biasakan kita puasa. Bukan jeda sehari puasa sehari, tidak. Setiap hari kita puasa. Sayang sekali setelah Idul Fitri kita lagi tidak lakukan puasa-puasa sunnah. Bukankah Nabi SAW mengatakan siapa yang puasa Ramadan diikuti 6 hari saja dari bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa 365 hari atau 1 tahun. Sama orang kalau kerja di perusahaan, pemimpin perusahaannya mengatakan kalau kamu kerja Januari full 1 bulan, tambah 6 hari saja Februari, gajimu 1 tahun saya kasih. Tidak kerja 12 bulan, tapi dapat gaji 12 bulan hanya kerja 1 bulan 1 pekan. Maka itu ditambah 6 hari bulan Syawal. Jangan sampai kita tinggalkan pelatihan puasa ini. Seakan-akan kita lepas dari penjara puasa pada saat tiba Idul Fitri. Harusnya kita terapkan ilmu itu. Sholat tarawih itu adalah sholat malam ya, yang harusnya kita hidupkan. Tarawih artinya santai, memang dikerjakan di Ramadan saja. Tetapi kita sudah terbiasa dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur, itu waktu sholat tahajud. Kerjakan, baca Quran dan ibadah-ibadah yang lain tetap dijaga tentunya untuk dilakukan. Kemudian sebagai penutup mungkin kalau masih ada waktu, ada yang mau bertanya nanti bisa kita diskusikan insyaallah. Adalah sabda Nabi SAW, beliau pernah naik di atas mimbar, Bapak Ibu sekalian, pada saat mau khutbah. Ada 3 anak tangga mimbar beliau, waktu kakinya injakan yang pertama, beliau bilang amin. Kemudian beliau naik lagi tangga kedua, beliau bilang lagi amin. Terus beliau naik lagi langkah ketiga, lalu beliau bilang lagi amin. Maka setelah selesai khutbahnya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Anda tadi ucapin amin itu 3 kali, kenapa? Maka kata Nabi SAW, tadi waktu saya naik mimbar ini Jibril datang kepadaku. Lalu mengatakan, hai Muhammad, di tangga pertama, sungguh jauh dari surga, ya, jauh dari rahmat Allah. Maksudnya celaka orang itu kalau dia mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya tapi tidak memasukkannya ke dalam surga. Saya masih hidup tapi dia tidak bakti. Sampai orang tuanya meninggal dia tidak sempat meraih surga dengan keridhaan kedua orang tuanya. Kata Nabi SAW, maka saya katakan amin. Lalu di tangga kedua kata Jibril, kata hai Muhammad, jauh dari surga dan rahmat Allah orang yang mendengarkan namamu disebutkan kemudian dia tidak baca salawat. Lalu yang ketiga, pada tangga ketiga dikatakan hai Muhammad, sungguh katakanlah jauh dari surga dan dari rahmat Allah orang yang dapat Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi sementara dia belum diampuni dosa-dosanya. Jadi kalau Ramadan ini tidak berhasil membawa kita pada orang yang bertakwa kepada Allah, diampuni dosanya, lebih dekat kepada Allah, mendaftar di surga dan selamat dari neraka, maka pastilah kita termasuk orang yang paling rugi. Allahu a'lam.